Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia SMA kelas 11 dengan materi teks prosedur. Poin penting yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Baik anak-anak, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur ini terdiri atas tujuan, material, dan juga langkah-langkah. Jadi perlu kalian ketahui, struktur teks prosedur itu ada tiga ini, ada tujuan, kemudian material, dan juga langkah-langkah. Jadi ini semua harus ada ya, tapi nanti ada satu yang sifatnya opsional ya, boleh ada, boleh tidak, seperti itu. Kita masuk pada struktur yang pertama, yaitu bagian tujuan. Apa yang dimaksud dengan bagian tujuan itu anak-anak? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Jadi bagian tujuan ya, bagian tujuan teks prosedur itu dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian tujuan itu juga dapat berisi hasil akhir yang akan dicapai jika melakukan tahapan dalam teks prosedur tersebut ya. Jadi bisa berupa judul ya. Jadi judul ini nanti masuknya ke dalam tujuan atau tujuan pembuatan teks prosedur itu untuk apa sih? Nah, ini saya ada contoh bagian tujuan. Coba kalian lihat. Nah, di sini ada bagian tujuan ya. Judulnya membuat getuk lindri ya. Getuk lindri ialah salah satu santapan tradisional dari Jawa Tengah. Santapan yang bahan dasarnya dari singkong ini sangat banyak diminati oleh seluruh golongan. Getuk lindri biasanya disajikan dengan taburan kelapa yang diparut sehingga membuat rasanya terus menjadi gurih serta lezat. Cara membuatnya pun tidaklah sulit, berikut metode serta langkah-langkahnya. Jadi ini masuk ke tujuannya. Jadi penjelasan awal terkait dengan getuk lindri itu apa sih? Jadi harus dibuat pengantarnya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu bagian material ya, material. Nah, ini bagian material ini ya. Bagian ini berisikan bahan-bahan, kemudian alat-alat atau material yang diperlukan saat kita membuat prosedur atau langkah-langkah. Kemudian pada umumnya penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan ya. Jadi material ini ya pada umumnya itu hanya ada di dalam prosedur pembuatan barang atau makanan. Kemudian ini perlu kalian garis bawahi juga ya. Jadi bagian material ini ya. Jadi bagian material ini, tidak semua teks prosedur terdapat bagian material ya. Jadi hanya beberapa saja. Misalkan ketika kalian membuat SIM, nah itu tidak ada materialnya ya. Yang hanya ada materialnya misalkan kalian membuat roti, membuat pisang goreng seperti itu. Nah, itu ada materialnya. Ini saya ada contoh lagi terkait dengan bagian material. Nah, ini ya. Bagian material, ini pembuatan getuk lindri tadi ya. Jadi ini lanjutan dari yang pertama tadi. Jadi ini material atau bahan-bahannya ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini ada 1 kg singkong, kemudian 1 sendok teh, 300 gram gula pasir, kemudian menggunakan warna. Nah, ini materialnya. Kemudian ditambah lagi dengan toppingnya itu apa? Misalkan 1 buah kelapa tua yang sudah diparut atau setengah sendok teh garam dapur halus, itu juga bisa. Nah, ini masuk ke dalam material terkait pembuatan getuk lindri tadi.
Kemudian bagian yang ketiga yaitu masuk ke bagian langkah-langkah ya. Ini bagian yang terakhir ya. Ada yang tahu bagian langkah-langkah itu apa? Ya, tepat sekali. Jadi bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur ini. Jadi seperti ini anak-anak. Bagian ini ya, bagian ini setiap langkahnya harus dilakukan secara urut ya. Harus secara urut atau tidak boleh secara acak dalam melakukannya ya. Jadi harus secara berurutan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah atau melakukan sesuatu seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi, contoh dari langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah terkait dengan pembuatan singkong tadi ya. Nah, ini langkah-langkah pembuatan singkong. Yang pertama, singkong terlebih dahulu dibersihkan, kemudian potong-potong singkong, kemudian rebus singkong, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan singkong ya. Lebih jelasnya saya tampilkan ya di penjelasan berikut. Jadi begini anak-anak, kalau kita jadikan satu tadi ya, yang teks prosedur membuat getuk lindri, itu jadinya seperti ini. Jadi ada tujuan, material, kemudian langkah-langkah ya. Jadi tujuan ini yang pengantarnya tadi itu nanti tempatnya di paling atas ya. Di sini ada judulnya. Judulnya ini yang membuat getuk lindri. Kemudian material ini nanti posisinya di bawah tujuan ya, posisinya di bawah tujuan. Jadi posisinya nanti di sini. Tidaklah sulit ya. Berikut metode serta langkah-langkahnya. Kemudian masuk ke materialnya ya. Kemudian untuk langkah-langkah, nah ini langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya nanti masuknya ke bawah dari material seperti ini. Jadi nanti saling berurutan. Yang pertama itu tujuannya. Tujuan ini, kemudian material, kemudian langkah-langkahnya. Ingat-ingat ya, yang pertama tujuan, kemudian material, dan juga langkah-langkah seperti itu. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke materi kebahasaan di dalam teks prosedur. Jika kita mendengar kata kebahasaan ya, pasti kita akan membayangkan bagaimana cara menuliskan yang benar itu seperti apa, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa, penampatannya, kemudian kalimat yang logis itu seperti apa, kemudian kalimat yang padu itu seperti apa. Jadi di sini kebahasaan teks prosedur ya terdiri atas kata ganti, kemudian konjungsi, kemudian kata teknis, kemudian kalimat persuasif, kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan yang terakhir kalimat interrogatif. Nah, kita masuk pada kebahasaan yang pertama, yaitu kata ganti atau bisa kita sebut pronomina ya. Jadi kata ganti ini bisa kita sebut pronomina. Kalau dalam bahasa Inggris itu pronoun. Nah, apa itu kata ganti atau pronomina? Jadi kata ganti atau pronomina itu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Jadi tidak langsung menyebutkan nama barangnya itu atau nama orangnya. Jadi bisa kita menggunakan kata ia, kemudian nya, mereka, kita, dan juga kami ya. Contohnya seperti ini. Pisaunya diletakkan di dekat kompor gas ya. Jadi nya di sini ya. Nya di sini. Nah, ini tidak menunjukkan nama seseorang tersebut, tapi dia menggunakan kata ganti nya. Ya. Paham ya? Jadi pisaunya itu harusnya pisau dari siapa gitu kan? Nah,
tapi di sini diganti dengan katanya, ya, menggunakan pronomina seperti itu. Kebahasan yang berikutnya adalah konjungsi, ya, atau bisa kita sebut kata hubung, atau juga bisa kita sebut kata sambung, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan konjungsi? Jadi konjungsi itu merupakan kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Jadi konjungsi ini, ya, konjungsi ini ada yang menyatakan syarat, ada juga yang menyatakan temporal, ya. Perlu diingat, ada yang menyatakan syarat, ada yang menyatakan temporal, ya. Contohnya kalau syarat, ya, itu contohnya ada jika, kemudian apabila, atau seandainya, ya. Jadi kalau syarat ini pasti nanti ada alasannya, ya. Paham, ya? Jadi kalau syarat ini nanti pasti ada alasannya. Nah, kalau yang temporal, ya, temporal ini menunjukkan waktu, ya, tempo, ya. Tempo itu kan waktu. Contohnya, contoh konjungsinya ada kemudian, terus setelah, pertama, lalu, selanjutnya, dan terakhir. Nah, ini yang menunjukkan konjungsi temporal, ya, atau urutan waktu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi yang pertama dulu, ya, yang syarat. Nah, ini saya menggunakan kata jika. Jika kita memilih bahan untuk sablon, sebaiknya yang berkualitas bagus. Jadi ini ada alasannya, sebaiknya yang berkualitas bagus. Nah, nanti kenapa? Nanti supaya sablonnya akan nempel dengan baik atau seperti apa. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan konjungsi temporal dengan kata selanjutnya, ya. Selanjutnya, masukkan kentang ke dalam panci selama 10 menit. Nah, ini menunjukkan waktu, ya. Selanjutnya, urutan waktu. Seperti itu. Kebahasan yang selanjutnya adalah kata teknis, ya. Apa itu yang dinamakan kata teknis? Kata teknis merupakan kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Ingat-ingat, ya. Jadi kata yang digunakan dalam bidang tertentu sesuai dengan tema dalam teks prosedur. Jadi kata teknis itu digunakan dalam bidang tertentu sesuai dengan tema teks prosedur. Misalnya error, kemudian cancel, kemudian correction, kemudian perban. Nah, ini biasanya yang error ini, ya, error ini biasanya dipakai pada tema misalkan cara mematikan laptop. Kemudian cancel juga misalnya cara mematikan laptop atau yang lain sebagainya, ya. Kalau perban ini tentang kesehatan, ya. Kemudian contohnya yang pertama, matikan laptop dengan benar agar tidak error. Nah, ini error di sini kan saya menggunakan kata error. Nah, ini temanya, tema prosedurnya adalah mematikan laptop, ya kan? Terkait dengan mematikan laptop. Kemudian yang kedua, kemudian perban pada bagian yang telah diberi obat anti nyeri. Nah, ini yang kedua saya menggunakan kata perban, ya. Nah, ini temanya pasti terkait dengan kesehatan, ya, kesehatan. Jadi ini tentang misalnya elektronik, ya. Ini tadi elektronik, kalau ini terkait dengan kesehatan, seperti itu. Kebahasan yang berikutnya adalah kalimat persuasif. Apa yang kalian ketahui tentang kalimat persuasif? Pasti kalian sering mendengar, ya. Apa itu persuasif, ya? Persuasif. Jadi kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang sifatnya meyakinkan, ya. Jadi sifatnya meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan pembaca terhadap prosedur yang telah dibaca. Jadi di dalam teks prosedur itu ada kalimat persuasifnya sebagai kalimat untuk meyakinkan pembaca atau mempengaruhi pembaca terhadap prosedur yang dibaca. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Sebenarnya cara mengambil uang di dalam ATM sangatlah mudah.
Ya, saya ulangi lagi. Sebenarnya cara mengambil uang di ATM itu sangatlah mudah. Jadi kalimat ini mengandung persuasif ya. Jadi untuk meyakinkan pembaca bagaimana cara mengambil uang itu di ATM sangatlah mudah ya. Supaya si pembaca itu yakin kalau mengambil uang di ATM itu sangatlah mudah. Jadi nadanya harus seperti itu ya. Kebahasan berikutnya adalah kalimat imperatif. Apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif? Jadi kalimat imperatif ini adalah kalimat yang mengandung perintah ya. Kalimat yang mengandung perintah kepada pembaca. Jadi kalimat ini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu ya. Jadi diingat-ingat ya. Jadi kalimat persuasif ini bisa berfungsi untuk meminta ya atau melarang. Seperti itu ya. Dia bisa meminta atau melarang. Contohnya seperti apa? Contohnya ini, cucilah kain dengan larutan TRO agar pori-pori kain terbuka. Nah, ini sebagai kalimat perintah ya. Yang fungsinya untuk apa anak-anak? Nah, ini fungsinya untuk meminta ya. Nah, nanti kalian bisa buat sendiri terkait dengan yang fungsi untuk melarang ya. Kebahasan yang berikutnya anak-anak adalah kalimat deklaratif. Pasti kalian sering mendengar apa yang dimaksud dengan deklaratif itu. Jadi kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi sebuah pernyataan ya. Jadi berisi sebuah pernyataan. Kalimat ini berfungsi memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Sesuatunya ini yang ada di dalam teks prosedur. Contohnya seperti ini. Daun yang sudah didata di atas kain lalu dipukul-pukul hingga keluar air yang meresap ke dalam kain. Jadi ini sebagai informasi ya. Sebagai informasi jika daun yang sudah didata di atas kain lalu dipukul-pukul hingga keluar air yang meresap ke dalam kain. Ini sebuah informasi dari teks prosedur yang disajikan. Anak-anak, kebahasan yang berikutnya adalah kalimat interrogatif. Apa itu yang dinamakan dengan kalimat interrogatif? Pasti kalian sering ya menjumpai kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi sebuah pertanyaan ya. Interrogatif itu pertanyaan. Kalimat berisi pertanyaan ini ya atau interrogatif berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang ada di dalam teks prosedur pastinya. Kemudian kalimat interrogatif ada yang menuntut jawaban ya atau tidak, dan ada juga yang menuntut jawaban berupa informasi. Jadi digaris bawah ya. Jadi ada yang menuntut jawaban ya atau tidak perlu dengan informasinya, atau ada yang menuntut jawaban berupa informasi supaya lebih jelas ya. Nah, ini saya akan memberikan contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama ini coba kalian pastikan apakah interrogatif menuntut jawaban ya atau tidak, atau yang berupa informasi. Apakah Anda mengenali petugas? Nah, jawabannya apa? Jawabannya pasti ya atau tidak. Berarti ini yang interrogatif menuntut jawaban ya atau tidak ya. Kemudian yang kedua, mengapa Anda menyerahkan STNK kepada petugas? Nah, ini yang interrogatif apa? Nah, ini interrogatif yang menuntut jawaban berupa informasi. Jadi nanti jawabannya pasti ada karena. Nah, ini dijelaskan kenapa kalian menyerahkan STNK-nya tersebut ya. Jadi ini menuntut jawaban berupa informasi. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyaksikan dan menonton video pembelajaran ini terkait dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.